Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kedua kita dan secara onsite maupun live streaming bersama-sama. Dan seperti biasa kita akan mendengarkan video pengumuman dan Voice of Pentecost terlebih dahulu sebelum kita memulai. Silakan mungkin. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya, ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran, sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah.
Setiap hari kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis, sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar, sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya, selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia. Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya, kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi, shalom. Saudara sukacita hari ini, disorak-sorai dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita serahkan pagi ini, ibadah ini ke dalam tangan Tuhan yang selalu memberikan kita kebaikan-kebaikannya. Sampai hari ini kita masih boleh bertatap muka kembali, ya. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Mari kita selalu berlindung hanya kepada Tuhan. Ya, kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menyerahkan ibadah ini agar kita semua pulang tidak sama sebagaimana kita datang. Tuhan memberkati kita. Bapak, terima kasih pagi ini kami boleh beribadah, dan selaku hamba-Mu, hamba menyerahkan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Kabarnya pasti luar biasa dan baik semua ya Bapak Ibu Saudara ya. Seperti biasa kita akan memulai ibadah ini dengan mendeklarasikan apa yang menjadi DNA kita, Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Dan dalam hitungan ketiga bersama-sama kita akan deklarasikan 1, 2, dan 3. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity, siang dan malam. Dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat nangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Asusasti. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya boleh katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita.
Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan menyatakan bahwa Allah itu baik. Yang percaya boleh katakan amin. Music. Sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Nyatakan Allah itu baik. Katakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yang percaya Yesus kita luar biasa katakan amin. Sekali lagi katakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang kami perlukan untuk menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama. Katakan Yesusku. Woi, sambil lambaikan tangan kita, katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam nama. Dengan iman katakan Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Yang percaya Tuhan kita baik, boleh sorakan haleluya. Ayo katakan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu berrahmat-Mu bagiku. Kami percaya Tuhan, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Nyatakan kebaikan Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Yeay, kami percaya, katakan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu berrahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu
tak pernah berakhir. Sekali lagi nyatakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, kami percaya. Lebih lagi, nyatakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik, yeah. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama. Tuhan dari selama-lama sampai sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang percaya serukan haleluya. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik Tuhan. Dahulu, sekarang, dan selamanya Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau Allah yang terus menyertai kami Tuhan. Bawa kami Tuhan lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu Bapa. Bawa setiap kami umat-Mu lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu Tuhan kami punya kekuatan Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu Tuhan kami aman dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah yang kedua ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar Engkau Tuhan Yesus yang hadir di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu yang melawat setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu yang menjamah setiap kami Tuhan Yesus. Kami sungguh menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Terlebih hamba-Mu Tuhan, Ibu Dora Tuhan. Kansil Tuhan yang akan membawakan isi hati-Mu pada saat ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati beliau Tuhan, Engkau mengurapi beliau Tuhan dengan urapan yang baru. Minyak yang baru Tuhan Yesus tercurah atas kehidupannya Bapa. Biar apa yang ditabur di tempat ini Tuhan Yesus boleh menjadi firman-Mu yang tumbuh di dalam hati kami Tuhan Yesus. Boleh menjadi firman yang berbuah di dalam hati kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau mengurapi juga setiap umat-Mu yang mendengarkan Tuhan. Dan kami boleh hidup menjadi berkat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala pembina kami Pak Niko Noto Raharjo Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Beserta dengan 4 wakilnya Tuhan. Keluarga besarnya Tuhan, pelayanannya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat Pak Samuel Hernadi Gembala Rayon kami Tuhan. Buat wakilnya, keluarga besarnya, pelayanannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan terkhusus buat Ibu Gembala kami di tempat ini. Ibu Rahel Herawati Puspa Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang terus menopang beliau Tuhan. Biar Engkau terus memberikan kekuatan buat beliau Tuhan. Engkau mengurapi beliau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau pakai beliau lebih lagi Tuhan. Di tempat ini Tuhan. Dengan tim pastoral yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati urapi Tuhan Yesus. Berikan kesatuan hati buat setiap pengerja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat ranting Tuhan, Pak Silas Tuhan. Pak Jonathan Talan Tuhan buat serta wakilnya, keluarga besarnya Tuhan. Dan juga pelayanannya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu ini yang sudah setia Tuhan melayani Engkau Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan yang sudah setia Tuhan menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Sungguh kami percaya Bapa. Kau mau ngurapi mereka lebih lagi dan lebih lagi Tuhan Yesus. Bawa Tuhan hamba-hamba-Mu semakin melekat kepada Engkau. Lebih intim kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya mereka akan Kau pakai Tuhan luar biasa Tuhan. Untuk menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami juga berdoa Tuhan
Buat umat-Mu Tuhan di tempat ini Bapa, kami serahkan Tuhan. Umat-Mu yang beribadah di gereja ini dan juga Tuhan yang beribadah di rumah-rumah Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan urapan yang sama, berkat yang sama memberkati mereka Tuhan. Kami serahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar Tuhan Yesus mereka boleh semakin Tuhan mengalami Engkau Tuhan Yesus. Keluarga demi keluarga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pekerjaan mereka, usaha mereka, Tuhan Yesus, anak-anak mereka, Tuhan pendidikan anak-anak mereka, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Sungguh kami Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Tuhan pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau yang menolong Tuhan setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Tolong mereka Tuhan Yesus agar mereka boleh kuat di dalam Engkau Tuhan. Terlebih Tuhan di masa-masa saat ini Tuhan, masa-masa yang tidak mudah buat setiap orang Tuhan. Tetapi kami percaya kami punya Allah yang besar, kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara. Biarlah Tuhan umat-Mu boleh mengalaminya Tuhan Yesus, boleh mengalami perjumpaan lebih lagi dengan Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh kuat dalam tantangan apapun Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat umat-Mu Bapa, mungkin mereka dalam kelemahan tubuh saat ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan buat umat-Mu Bapa. Mungkin mereka Tuhan dalam keadaan putus asa saat ini Tuhan. Mungkin mereka hilang pengharapan Tuhan. Mungkin mereka dalam keadaan tertekan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan lawatan-Mu Tuhan Yesus, lawatan-Mu yang besar itu Tuhan, turun atas setiap mereka Bapa. Berikan damai sejahtera-Mu buat setiap umat-Mu Tuhan, agar mereka boleh tenang Tuhan, agar mereka boleh tetap berdoa di dalam keadaan apapun Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat generasi Yeremia Tuhan Yesus. Bapak bangkitkan generasi-Mu Tuhan, generasi yang cinta Tuhan, generasi yang tidak kompromi dengan dosa, generasi yang berkata ya untuk kebenaran. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau bangkitkan Tuhan di tempat ini Tuhan. Anak-anak muda Tuhan Yesus, anak-anak muda yang akan bergerak Tuhan, untuk Bapa bergerak untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau membangkitkan mereka Tuhan di tempat ini dan dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bawa gereja-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Mengalami Engkau Tuhan, bawa gereja-Mu lebih lagi Tuhan. Mengalami kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sama-sama sebelum kita lanjutkan menyembah Tuhan, bersama-sama kita ada beberapa pengumuman yang Bapak Ibu bisa simak sembari Bapak Ibu bisa mempersiapkan persembahan di dalam amplop yang Bapak Ibu saudara-saudari sudah terima. Pengumuman yang pertama adalah baptisan selam akan dilakukan di bulan September 2021 ini, yaitu di minggu depan atau minggu ketiga atau tanggal 19 September 2021 bagi Bapak Ibu Saudara yang punya kerabat ataupun saudara-saudarinya ingin dibaptis, bisa info ke kami, ke Sekretariat Kalela atau nomor hotline yang ada. Dan untuk kelengkapan dan informasi lainnya nanti bisa dijelaskan saat bertanya langsung ke PIC tersebut. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, untuk Azusa Street Prayer Tower seperti yang Bapak Ibu Saudara mungkin minggu lalu sudah dengar di dalam khotbah Ibu Gembala dan bahkan di dalam pastor message yang ada, kita bersama-sama diberi kesempatan untuk memberikan donasi bersama-sama untuk pembangunan ataupun renovasi daripada gedung Azusa Street Prayer Tower yang ada di Amerika sana. Nah, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan dengan cara transfer ke seluruh nomor rekening GB Pondok Gede Plaza, tapi ada ditambahkan digit RP3 di akhir donasi yang ada. Contoh 100.000 003. Sekali lagi 100.000 003. Jadi biar kami tahu bahwa transferan tersebut adalah untuk APT atau Azusa Street Prayer Tower. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir di onsite, kalau Bapak Ibu Saudara biasa mengisi di amplop persembahan ada kertas di situ. Bapak Ibu Saudara bisa cek yang lain-lain dan tuliskan APT. Seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ini pengumumannya.
bersama-sama biar kita bisa berbagi bersama-sama. Dan mari kita berdoa bersama-sama untuk persembahan kita pada siang hari. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu, buat perkenanan-Mu, buat favor dan grace yang sudah Tuhan beri atas setiap kami. Terima kasih sebagaimana kami ada di hari ini karena besarnya anugerah-Mu. Dan sebentar kami mau memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Ini persembahan kami, terimalah persembahan kami Tuhan. Jadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan Engkau memberkati setiap kami umat-Mu Tuhan. Usaha, pekerjaan, pendidikan, anak-anak kami semuanya diperbuat dia berhasil. Terimalah persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap memberi sama-sama kita katakan. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Sekali lagi kita nyatakan dari awal. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalam kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidup, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam. Ku berjalan dalam kebenaran, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done.
Yes, Lord. Your will be done. Your will be done. Your will. One more time. Sekali lagi katakan, forever. Forever I will sing in your presence. Forever I. Your will be done. Your will be done. Mari kita sembah Tuhan. Mari sembah Dia. Forever, untuk selama-lamanya Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau percaya, kami mau bergantung pada Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Your will be done. Kehendak-Mu yang terjadi itu. Sekali lagi nyatakan, forever, forever. Forever I will sing in your presence. Forever I. Your will be done. Sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Yes Lord. Your will be done. Kami percaya Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi. Kami percaya Tuhan, Kau yang berkuasa. Kau yang berkuasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri dan nyatakan, Kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja selama. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di forever. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Yes, Lord. Your will forever, forever, forever I. Forever, your
will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Boleh kita angkat tangan kita bersama-sama, katakan forever. Forever Saya mengundang hambanya, Ibu Pendeta Dora Kansil. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Sekali lagi katakan forever. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done, Lord. Your will be done. Yes, Lord. Yes, Lord. We believe. Haleluya, Jesus. Bapa, kami mempercayai hidup kami. Segala sesuatu ada di dalam rencana dan kehendak-Mu, Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak Engkau atur dalam hidup anak-anak-Mu. Dan semua penyediaan-Mu, Tuhan. Engkau yang mengirimnya dari surga buat anak-anak-Mu, Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang harus khawatirkan di hidupmu. Tuhan berkati, Tuhan. Baik kebenaran firman maupun kesaksian-kesaksian yang dinyatakan melalui Tuhan firman. Dan Engkau Allah yang kudus, yang mengurapi Tuhan firman. Dan membuat firman ini hidup di dalam kehidupan kami. Dan menjadi bertumbuh berbuah lebat. Untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Biar telinga rohani kami terbuka. Mata rohani kami terbuka. Pikiran kami bisa menangkapnya. Dan kami bisa menyimpan di dalam hati kami yang dalam, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Berkati Tuhan hamba firman-Mu, Tuhan. Untuk dapat menyatakan isi hati-Mu, Tuhan. Dan berkati kami semua, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Iya. Saudara, saya datang bersama suami saya tentunya ya. Bapak Insinyur Budi Hartono. Dan Tuhan mengizinkan kami untuk dipercayai pelayanan Bukit Doa. Yang kalau Anda bisa lihat di Instagram atau di Instagram ya. Ya, kami harus supaya orang-orang bisa beribadah dengan tenang, maka kami harus melapor ke pemerintah dan meminta surat izin. Maka kami menamai tempat itu Camp David Resort. Tadinya orang-orang tahu Bukit Doa Mount Hermon, tapi orang tahu itu Mount Hermon persaudaraan yang rukun. Nah, saudara, oleh kemurahan Tuhan, visi yang Tuhan berikan, di mana saya kepengen untuk menjadi bagian dari doa, di mana saya diutus karena pengalaman hidup perjumpaan dengan Tuhan melalui doa. Tentu dari kandungan mama saya dilahirkan dan kemudian mama papa saya jadi Kristen dan mereka kuat berdoa. Sehingga dampaknya waktu kami susah, mengalami susah berat dan kemudian saya berdoa. Dan dari doa itu saya begitu sukacita, kepengen banget berdoa, suka berdoa dan senang berdoa. Karena opa saya dan mama saya juga orang pendoa walaupun mereka ya punya pohon kelapa yang banyak. Karena kami orang Sulawesi Utara yang dikenal dengan pohon kelapa kopra. Jadi tapi karena opa saya suka sekali berdoa walaupun dia cuma tunggu-tunggu duitnya datang dari pohon kelapa.
Tapi dia kuat sekali doa. Dan akhirnya mama saya juga kuat doa. Akhirnya itu bisa turun ke saya dari keluarga yang bukan pendeta. Dari keluarga pengusaha. Tetapi saya buah pertama yang menjadi pendeta. Jadi gembala sidang di GBI. Di bypass sana ada, kalau Anda tahu pusat GBI. Ahmad Yani, Geraha Betel, ya gedung sinode BPH GBI di situ. Ya di situ kantornya ketua umum GBI. Itu tapi lantai 3 saya gembala sidang di situ. Oleh kemurahan Tuhan. Jadi bukan kuat dan gagah saya. Jadi orang bodoh ini, orang yang sangat-sangat tidak tahu apa-apa, hanya sebagai ibu rumah tangga. Tetapi Tuhan bisa pilih menjadi gembala sidang di situ, dan kami dengan kemurahan Tuhan suami saya bertobat, dan kemudian sisa-sisa proses itu karena saya cinta Tuhan dan kepengen sekali berdoa, maka tanah sisa itu dibangunlah menjadi bukit doa. Nah, ini suami saya nanti yang akan meneruskan ya, karena dia yang membangun dan kemudian dia yang mengurus bagian bukit doa. Sehingga mungkin banyak orang tahu ada Camp David Resort atau Bukit Doa Mount Hermon di tanah 25 hektar, hanya kemurahan Tuhan karena dulu suami saya pengusaha dan akhirnya bangkrut. Dan sisanya itu dan dibangun untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan, dan bantu dalam doa karena sekarang ini tidak ada yang pakai hampir 2 tahun. Jadi biarlah orang-orang mau retret lagi, mau menyembah di sana dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Anda mengingat saya dengan lagu saya, mungkin Anda tahu, Kasih dari Surga. Ya, lagu saya Kasih dari Surga. Kita nyanyi lagu ini sebelum saya serahkan kepada suami saya ya. Lagu saya mungkin Anda sudah hafal. Kasih dari Surga, atau Dia seperti air yang mengalir, atau kalau orang benar berdoa, dan banyak bagiannya lagi. Mungkin Anda bisa lihat di pujian Sang Raja. Saya akan nyanyi bersama WL, sebab suara saya tidak seindah pelangi, apalagi tidak nyampe. Iya, nada saya tidak, nada saya mungkin tidak. Iya. Saya pikir karena lagu itu Anda semua bisa tahu ya. Ya mungkin yang baru, anak-anak muda nggak tahu karena itu lagu kuno, ya. Iya, ya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus, Dia mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi. Dia mengalir, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Mari katakan, membawa damai di hatiku, membawa damai di hatiku, membawa damai di bangsaku, membawa damai di bangsaku. Iya, hanya kasih yang bisa mempersatukan kita.
dan membawa damai di bangsa kita. Tuhan memberkati. Shalom saudara, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Pak Budi Hartono. Background saya adalah seorang pengusaha sebelum menjadi hamba Tuhan. Dan saya mengalami kehidupan yang punya tujuan hidup saya adalah mencapai kehidupan yang layak, saudara. Saya ingin kaya, ingin itu semuanya. Tetapi pada waktu saya mencapai posisi di atas, saya melihat kematian saya tidak layak. Dari situ saya berusaha mencari kehendak Tuhan, saudara. Jadi saya ingin membagikan pengalaman kehidupan saya, di mana hidup yang saya hidupin sampai saat ini saya bisa berdiri, itu adalah anugerah Tuhan. Jadi Anda nggak perlu takut, nggak usah khawatir, bahwa rencana Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Siapapun Anda, Tuhan tidak melihat berapa besar dosamu. Tetapi Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kita masing-masing, bahwa rancangannya adalah rancangan terbaik. Sebagai seorang pengusaha, Tuhan selalu berterus terang kepada saya. Terus terangnya saya membaca firman Tuhan, selalu Tuhan itu menyatakan keinginannya, firman-Nya dengan perumpamaan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dengan berterus terang. Kenapa Tuhan berkata berterus terang kepada murid-muridnya? Murid-muridnya bertanya, kenapa engkau sekarang berkata berterus terang pada kami? Dia berkata apa? Mereka tidak punya karunia untuk melihat kemuliaan Tuhan. Sedangkan engkau adalah orang-orang yang dipilih untuk mengerti rahasia kerajaan surga. Amin. Jadi sadarilah bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Lewat apa? Lewat kesulitan, lewat kesukaran, lewat masalah. Jadi saya punya kerinduan dalam kehidupan saya. Saya punya kerinduan dalam kehidupan saya, yaitu menggenapi doa yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi ini seperti dalam surga. Dan jadilah kehendak-Mu di bumi ini dalam surga. Dulu saya punya kehendak, saudara. Pengen kaya, pengen ini semua. Tapi kehendak saya ini adalah kehendak yang bukan dari Tuhan. Semuanya apa yang saya kehendakin dan saya inginkan, semuanya keinginan dunia. Yaitu keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu semuanya bukan dari Tuhan. Maka saya bertobat, saudara. Lewat itu semua saya masuk dalam masalah kesulitan yang besar. Tapi masalah dan kesulitan besar itu saya bersyukur Tuhan menyatakan kebenarannya. Untuk menggenapi keinginan saya untuk masuk dalam kerajaan Allah. Menghidupi hidup ini dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan makan minum. Bukan kemewahan, bukan ini semua. Kerajaan Allah soal kebenaran, sukacita, damai sejahtera, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Jadi arah tujuan kehidupan saya sekarang sudah berubah, saudara. Hidup saya tidak menginginkan kekayaan dunia, keinginan semuanya. Tapi tujuan hidup yang saya inginkan adalah masuk dalam kerajaan yang kekal. Amin. Apa gunanya engkau punya kekayaan seluruh dunia, tapi jiwamu mati? Pencapaian manusia yang saya lihat hanya ingin kaya, punya hidup layak, punya segalanya, semuanya.
Tapi saya belajar mengenal kebenaran firman Tuhan, bahwa semuanya akan sia-sia, Anda akan terhilang. Kenapa? Tuhan sudah mengingatkan, janganlah engkau bersenang-senang dalam keadaan ini. Ingat umur Anda. Umur Anda terbatas, saudara. Kalau engkau tidak memakai waktumu yang sisa ini untuk mencari kehendak Tuhan, maka engkau akan terhilang. Amin. Maka saya ajarkan kepada Anda, supaya Anda fokus kepada hal yang kekal. Jangan fokus yang kelihatan saat ini. Dunia akan berlalu. Tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Apa yang tidak kelihatan akan terjadi ini. Itulah iman kita. Kita punya pengharapan, saudara. Pengharapan bukan pada dunia ini. Pengharapan kita hanya pada hal yang kekal turun di bumi ini. Kehendak Tuhan jadi di bumi ini seperti dalam surga. Amin. Jadi Anda jangan sibuk memaksakan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup Anda. Kehendak Tuhan itu adalah kedaulatan Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu sebetulnya sudah dinyatakan kepada Anda semuanya. Tapi Anda tidak bisa memaksakan harus terjadi hari ini. Harus melewati proses. Step by step. Jadi jangan seperti orang yang bodoh. Saya membaca firman Tuhan. Ada seorang anak muda yang bertanya pada Tuhan, Guru, perbuatan baik apa yang saya harus pakai untuk masuk dalam hidup yang kekal? Yesus berkata, kalau engkau mau masuk dalam hidup, lakukan perintah Allah. Dan anak muda itu berkata, saya sudah melakukan semua apa yang kurang. Tuhan Yesus berkata, apalagi Tuhan berkata, kalau engkau tidak sempurna, jual segala milikmu dan ikutlah aku, maka engkau akan menerima harta di surga. Amin. Jadi ingat saudara, Tuhan inginkan bahwa engkau menghidupi hidup ini dari hartamu yang dari surga, amin. Dari Tuhan, bukan dari kekuatan Anda. Kalau Anda masih pakai kekuatan, Anda adalah orang yang masih terkutuk. Engkau tidak mengerti kehendak Tuhan dalam hidup Anda, amin. Saya mempelajari ini saudara. Dan Tuhan Yesus berkata pada anak muda itu, waktu meninggalkan, alangkah susahnya orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Saya menggambarkan bahwa Tuhan sudah mengurapi saya, memberikan kasih karunia, memberikan satu gambaran kepada saya bahwa hidup dunia ini tidak ada artinya apa-apa dibandingkan hidup dalam kerajaan Allah. Maka Tuhan memberikan satu karunia pada saya. Oleh kasih karunia-Nya Tuhan memperlihatkan kehidupan dalam kerajaan Allah. Maka saya punya kerinduan hidup saya ini menghidupi dalam kerajaan Allah. Bukan dalam kerajaan dunia ini yang sebentar ini akan binasa oleh keinginannya. Jadi saya berusaha menghidupi hidup ini dalam kebenaran. Bahwa untuk mencapai target saya dalam hidup yang kekal, itu tidak bisa memaksakan Tuhan. Supaya kehendak Tuhan itu jadi, supaya saya instan menjadi orang Kristen, terus jadi kehendak Tuhan jadi. Enggak saudara, itu melalui proses yang menyakitkan. Tujuannya apa? Mematikan keinginan daging saya. Amin. Pada waktu saya muda, saya mengikatkan pinggang saya untuk melakukan semuanya untuk mencapai apa yang saya inginkan. Tapi pada waktu saya setelah tua, saya menyadari saya harus minta tuntunan. Dituntun untuk kemana? Kalau Petrus dituntun untuk masuk dalam kematiannya. Tapi Tuhan menuntun saya masuk dalam kematian keinginan daging saya. Amin. Itulah kita bersyukur saudara. Bahwa rancangan Tuhan itu lebih baik dari apa yang Tuhan ingin saya capai dalam kehidupan saya. Jadi jangan kau merasa bangga kalau engkau punya kedudukan, engkau punya kekayaan, itu semuanya nggak ada gunanya.
Tapi kalau engkau punya kekayaan yang diberkati Tuhan, itu lebih berarti dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Banyak orang tidak mengerti kehendak Tuhan. Dalam Raja-Raja 1 ayat 3, di mana Salomo waktu bertemu dengan Tuhan, Tuhan berkata apa? Mintalah apa yang hendak aku berikan padamu. Bayangkan saudara, Tuhan itu begitu baik. Mungkin dia datang kepada Anda, mintalah apa yang hendak aku berikan padamu. Kira-kira Anda mengerti nggak kehendak saya yang akan saya berikan pada Anda? Nggak mengerti, saudara. Makanya Salomo meminta kepada Tuhan supaya bisa menghakimi umat Tuhan dengan pengetahuan baik dan jahat. Amin. Itu yang diminta Tuhan. Dan apa yang terjadi saat ini, kehidupan manusia dengan yang dikuasai oleh pengetahuan baik dan jahat, itu hanya menghakimi. Kalau engkau bersalah sedikit sudah menghakimin. Engkau nyeleweng sedikit sudah dihakimin semuanya. Bagaimana kehidupan kita kalau hidup kita hanya menghakimin? Bagaimana engkau membawa mereka ini kepada rencana Tuhan yang besar? Kalau engkau hanya menyalahkan orang, menyalahkan dia, engkau ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Kalau engkau berbuat ini, engkau akan masuk neraka. Apakah rencana Tuhan begitu? Enggak, saudara. Tuhan itu maha baik. Dosa saya lebih besar dari segalanya, saudara. Tapi saya diampuni. Amin. Jadi kita harus bersyukur, saudara. Bila mana kamu masuk punya keinginan untuk supaya kehendak Tuhan yang jadi dalam bumi ini seperti dalam surga, itu adalah rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sudah diajarkan Tuhan jauh-jauh hari, 2010 tahun yang lalu. Apakah Anda merasakan kehidupan Anda dalam kerajaan surga? Saya melihat banyak orang yang tidak mengalaminya. Soal kerajaan surga adalah damai sejahtera, soal kebenaran. Kalau kehidupan Anda tidak hidup dalam kebenaran, hidupmu tidak dalam kekudusan, hidupmu tidak dalam rancangan Tuhan, semuanya sia-sia, saudara. Maka umatku akan binasa karena tidak mengenal Tuhan. Amin. Banyak kehidupan yang saat ini Tuhan perlihatkan kepada saya, banyak orang yang binasa. Tetapi kalau Anda saat ini masih hidup, itu semua anugerah Tuhan. Amin. Dan kau harus berubah cara pandang Anda kepada Tuhanmu. Cara pandang Anda pada Tuhanmu harus berubah. Bukan lagi seperti orang yang tidak mengenal Tuhan dalam kehidupan Anda. Tuhan, kita belajar dalam firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 1. 1 Petrus 1 ayat 1. Kalau Anda ada di tempat ini, saya percaya bahwa Anda adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Tuhan mau kasih rancangannya dalam kehidupan Anda. Asal kamu membuka hati, buka pikiranmu, buka segalanya, saudara. Saya mempelajari kenapa Salomo tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Walaupun dia diberikan hikmat, diberikan kekayaan. Tetapi Salomo pada umurnya yang singkat itu, dia mati dengan sia-sia. Dia berkata apa? Hanya dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Sayangnya Salomo tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Kenapa? Karena dalam 1 Raja-Raja, saya mau ajarkan kepada Anda.
Salomo pada waktu itu diberikan semuanya, malah diberikan tambahkan kekayaan, pengetahuan dan semuanya dari Tuhan. Tetapi perkataan Tuhan yang saya tangkap di situ, mungkin orang tidak bisa mengerti ya. Tapi pada waktu itu saya mempunyai suatu perkataan Tuhan muncul dalam hati saya. Karena saya melihat kesia-siaan semua yang dihadapi Salomo. Matinya sia-sia, semuanya sia-sia, apanya semuanya sia-sia semuanya. Tuhan mengajar saya untuk mengerti firman Tuhan, yaitu dengan berkata, sebetulnya aku memberikan padamu hati yang penuh hikmat dan hati yang penuh pengertian. Amin. Nanti engkau pelajarin di dalam 1 Raja-Raja 3. Hati yang penuh hikmat dan hati yang penuh pengertian, itulah yang menuntun kita, menuntun saya. Menghidupin ini, untuk mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau saya mengalami masalah kesulitan dan yang kesukaran yang saya alami, firman Tuhan itu selalu menuntun saya. Kejadian kehidupan saya pada waktu 1978 waktu krisis itu. Tuhan mengajar saya untuk menjual semuanya dan hidup dari kelebihannya. Dan saya sudah lakukan. Dan apa yang saya lakukan semuanya, saya bisa berdiri sampai sekarang. Berarti firman Tuhan menggenapi bahwa kalau saya mau menjual semuanya untuk masuk dalam kerajaan Allah yang disempurnakan, kehidupan yang disempurnakan dalam pertanyaan anak muda itu, saya percaya bahwa Tuhan itu menyiapkan harta di surga. Dia berkata, ikutlah aku. Ikutlah aku artinya apa? Tuhan akan menuntun, mengajar, mengarahkan kehidupan kita. Yang dulu arah tujuan hidup saya menyelami kepada kehidupan kematian. Tetapi pada waktu itu, Tuhan menggenapin, menuntun saya sampai saat ini saya bisa berdiri. Jadi hidup yang saya hidupin saat ini adalah hidup bukan lagi mencari kehendak manusia, tapi mencari kehendak Tuhan. Walaupun saya pernah mengalami tuntunan Tuhan, ya, bahwa Tuhan itu menuntun saya step by step. Mungkin awal dari kehidupan saya harus menjual semuanya. Itu sudah saya lakukan untuk menghidupi hidup saya dengan ini. Tetapi itu saya tidak bisa pakai firman itu lagi. Karena saya sudah posisinya sudah lain. Posisi saya adalah biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Dan saya tahu apa? Kehendak Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup saya. Amin. Kita nggak usah khawatir. Kenapa? Kita adalah orang-orang yang dipanggil sesuai rencana Tuhan. Amin. Di dalam 1 Petrus 1, yaitu orang-orang yang dipilih. Anda adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Jadi tundukkanlah hidupmu kepada rencana Tuhan. Sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita. Ingat itu Bapa kita. Dan yang dikuduskan oleh Roh. Jadi hidup Anda ini sedang dikuduskan, saudara. Lewat prosedur ini, lewat proses itu Tuhan menguduskan saya. Hidup saya sudah berubah. Sekarang saya tidak mau memikirkan keinginan daging dan apa semuanya. Saya hanya memikirkan kehendak Tuhan. Punya pikiran Tuhan, punya rencana Tuhan. Pekerjaan yang direncanakan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Ini yang penting, saudara. Banyak orang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipilih tapi nggak setia. Banyak yang setia tapi tidak taat kepada Yesus. Ini saudara. Yesus itu menuntun kita. Tidak ada panutan selain Yesus yang sudah turun dari surga. Yang akan menuntun Anda itu masuk dalam kembali kepada kerajaan surga. Amin. Yang tahu semuanya. Jadi ketaatan itu penting dalam hidup ini untuk mengikuti teladan dan ajaran Yesus dalam kehidupan kita.
supaya taat pada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Supaya apa? Damai sejahtera melimpah, saudara. Di dalam kondisi situasi COVID, terus terang saya juga mengalami masa kesulitan 1 tahun sampai hampir 2 tahun ini. Tidak ada income, saudara. Tapi Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Bukan keinginan saya. Tapi Tuhan menyediakan segala sesuatunya sehingga saya bisa menjual apa yang Tuhan kasih ini. Yang Tuhan sediakan. Mobil saya jual untuk melewati hidupan hari lepas hari. Sampai saat ini, saya bisa berdiri itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Ada damai sejahtera, saudara. Tidak takut. Karena saya tidak menginginkan lagi keinginan dunia. Apa yang saya punya itu semua Tuhan punya kok. Apa yang saya punya itu dari Tuhan. Nanti juga akan saya tinggalkan semuanya. Jadi jangan kau melekat pada hartamu. Melekatlah kepada Tuhan Allahmu yang punya rancangan yang besar. Amin. Engkau adalah orang-orang yang dipilih, saudara. Ingat, saudara. Engkau dipilih bukan untuk melakukan yang cemar. Engkau dipilih untuk melakukan hal yang kudus. Amin. Jauhlah semuanya dosa, semuanya itu semuanya. Kalau engkau akan binasa. Tapi kalau engkau mau mengerti ini semuanya, maka engkau akan hidup. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3. Ini ditegaskan lagi kepada Anda dan saya. 2 Petrus 1 ayat 3. Panggilan dan pilihan Allah. Anda dipanggil dan dipilih Allah, saudara. Betapa harusnya bangganya engkau sebagai orang-orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan. Karena kuasa ilahinya, bukan oleh kekuatan Anda, saudara. Saya nggak bisa berbuat apa-apa dalam kondisi situasi ini. Kalau saya memikirkan kekuatan saya takut, saudara. Bayangkan 1 tahun, hampir 2 tahun tidak ada income, saya harus bayar bank, saya harus menghidupi hidup ini bagaimana. Saya harus memberikan makanan kepada anak buah saya yang tidak ada pekerjaan, saya alihkan kepada pertanian. Tapi saya dikuatkan oleh firman Tuhan. Karena Tuhan memanggil saya dan saya dipilih Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang sangat berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Amin. Renungkan, saudara. Kalau engkau menghidupi ini dalam kehidupan dalam kerajaan dunia, semuanya adalah hawa nafsu, menginginkan segala kerakusan, ketamakan semuanya. Dan itu akan membinasakan Anda semuanya. Umatku binasa karena enggak mengenal Tuhan. Keinginan dunia ini semua akan membawa pada kematian. Seperti yang saya tadi ceritakan awalnya, pada waktu saya mencapai semuanya, saya lihat kehidupan saya tidak layak. Kematian saya tidak layak, saudara. Saya harapkan Anda tahu hal ini. Semuanya sia-sia, saudara. Makanya harus terarah pada kehidupan. Kepada hal yang kekal, saudara. Jadi selama saya 1 tahun 2 ini, Tuhan memberikan segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh, saudara. Apakah selama, dan waktu ini sekarang ini 1 tahun, hampir 1 tahun 9 bulan ini, apakah engkau sudah menghidupi hidupmu untuk hidup dalam kehidupan yang saleh, hidup takut Tuhan,
mengenal Tuhan, mencari kehendak Tuhan dan segalanya. Kalau engkau sudah melakukan ini semuanya, maka engkau akan mengenal Tuhanmu dengan benar. Amin. Terakhir mungkin saya akan bacakan 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi hidup saya ini sekarang bukan lagi untuk diri saya. Hidup saya bukan untuk dunia ini. Hidup saya hanya untuk Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus. Amin. Mati adalah keuntunganku. Tetapi dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Dia berkata apa? Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita harus hidup, saudara. Anda sadarin nggak bahwa hidup ini semuanya dari Tuhan? Ini firman Tuhan yang menguatkan saya, saudara. Bukan oleh kekuatan saya, bukan ini oleh semuanya. Tapi firman Tuhan menjamin bahwa Tuhan itu apa yang saya punya itu berasal dari Tuhan. Tapi hidup saya bukan untuk hidup bagi dunia, bukan hidup bagi orang yang memberikan kepada saya berkat. Semua itu dari Tuhan. Maka hidup yang saya hidupin harus hidup bagi Tuhan. Amin. Bukan bagi dunia, bukan bagi ini semuanya. Dan yang untuk Dia kita hidup. Hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Amin. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Jadi segala sesuatu ini dijadikan untuk Yesus. Jadi kalau kita nggak mengenal Yesus dalam hidup kita, kau akan terhilang, saudara. Tetapi pada waktu engkau mengenal Yesus, maka engkau akan mengenal siapa dirimu. Amin. Kalau engkau tidak mengenal Yesus, engkau tidak mengenal siapa diri Anda. Anda diciptakan oleh Tuhan supaya menjadi kodrat ilahi. Amin. Ini yang harus dicapai kehidupan kita untuk menjadi kodrat ilahi, saudara. Supaya apa? Engkau menghidupi hidup ini bukan berdasarkan kekuatan Anda, tapi berdasarkan janji-janji yang sangat berharga dan sangat besar. Yang bolehnya kamu akan boleh mengambilnya dalam kodrat ilahi supaya Anda tidak hidup dalam keinginan dunia yang membinasakan, saudara. Ini yang saya alami hidup saya. Kalau saya terus terang, saya sebagai orang pengusaha dulu, kalau saya punya uang, udah rusak semuanya deh. Tetapi saya begitu mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Saya tahu bahwa Allah itu mengasihi kita. Bahwa segalanya diberikan pada Yesus dan oleh Yesus engkau diselamatkan. Amin. Ini bukan oleh karena saya punya kehebatan. Saya hidup karena diselamatkan oleh Yesus, oleh karena percaya saya. Saya menghidupi ini karena hidup dari percaya, bukan dari kata orang. Amin. Maka dari itu, saudara, percayalah kepada Dia. Dan carilah Dia. Cobalah mengenal Dia dalam segala kerendahan hatimu. Bahwa Yesus sudah mati bagimu. Dia sudah memberikan teladan yang baik. Kerendahan hati, Dia mau turun di dunia ini supaya engkau memilih hidup. Untuk mencapai kehidupan yang kekal, Tuhan sudah punya rencana dalam 2 Korintus 1 ayat 10 kalau nggak salah. Untuk mengerjakan pekerjaan yang baik, yang dirancangkan Tuhan jauh-jauh hari terhadap hidupmu. Maka saya berubah. Hidup saya bukan lagi mencari pekerjaan secara duniawi, tapi mengerjakan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Meskipun kita sekarang ini masih dalam dunia. Tetapi Tuhan akan memproses hidup kita menjadi serupa dengan Dia. Amin. Kalau hidup Anda tidak diproses menjadi serupa dengan Dia, percuma Anda hidup, saudara.
Anda tidak akan menjadi orang yang berdampak dalam hidup ini. Anda akan hidup hanya menghakimi. Saya mengalami hidup ada satu proses. Pada waktu saya mengalami ini, saya memberikan lapangan pekerjaan yang dimana Tuhan memberikan saya hikmat begini, supaya engkau memberikan makanan kepada umatku. Memang itu jauh-jauh sebelum COVID, saudara. Nah, apa yang saya memberikan ini? Apakah saya memberikan sembako? Kalau sembako cuma sekali-sekali udah, tapi nggak bisa memberikan kehidupan buat mereka. Tetapi Tuhan ingatkan saya bahwa saya punya tanah 25 hektar untuk ditanamin supaya mereka ada pekerjaan. Itu yang saya lakukan. Apakah dengan saya melakukan itu saya diberkati? Enggak, saudara. Awalnya saya mengalami kerugian. Saya ditipu. Orang anak buah saya yang saya suruh tanam, hasil panen dijual untuk orang lain. Sehingga saya bangkrut. Tetapi orang benar akan bangkit lagi, saudara. Amin. Saya bangkit lagi. Saya melakukan lagi. Nah, pekerjaan yang baik itu adalah memberikan mereka makan. Mendidik mereka, enggak menghakimi, saudara. Apakah dengan itu saya hidup mulus? Enggak, saudara. Baru-baru ini pada waktu saya berbuat baik, kabel listrik saya di 100 meter dicolong. Sehingga pada waktu itu pompa nggak bisa nyala semuanya. Sebagai manusia mungkin saya marah. Ya kan? Tetapi satu proses kehidupan. Yaitu Tuhan menginginkan engkau berbuah. Amin. Dalam pekerjaan baik ini Tuhan menginginkan engkau berbuah. Memang Tuhan inginkan pada waktu engkau mengerjakan ini seperti bertanam engkau akan menuai, menabur akan menuai. Tapi apakah Tuhan menginginkan hasil buahmu? Saya belajar satu hikmat yang diberikan Tuhan, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Pada waktu Tuhan 5 talenta dipanggil, pada tuannya datang, yang 5 talenta itu memberikan semuanya, 5 talenta. Seluruhnya pada Tuhan. Bagaimana kehidupanmu? Sudahkah engkau menghidupi hidup bagi Tuhan? Yang 2 talenta juga begitu. Semuanya diberikan pada Tuhan. Dan apa yang Tuhan lihat di dalam orang yang diberikan 5 talenta, 2 talenta. Hei hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kau perkara yang besar. Amin. Ikutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Amin. Tuhan tidak melihat persembahanmu. Tapi yang Tuhan lihat apa hatimu. Yang baik dan yang setia. Yang baik dan setia adalah buah-buah roh. Buah-buah roh apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu satu proses, saudara. Penguasaan diri, kesabaran. Seorang petani itu menabur 3 bulan baru menuai. Satu proses kehidupan kita. Terus pada waktu kau punya kemurahan enggak? Pada waktu orang barangmu dicuri, mungkin kita panas, kesel. Dan semua orang bilang, udah laporkan aja sama polisi. Memang, saudara, kalau kita memakai pengetahuan baik dan jahat, saya akan melakukan itu. Tapi pada saat saya mengerti bahwa dalam kondisi situasi sekarang ini, ya kan, kita inilah waktunya mempraktekkan firman Tuhan supaya kita berbuah-buah. Yang dituntut Tuhan bukan buah hasil pekerjaanmu, yang dituntut Tuhan adalah buah roh. Amin. Apakah kehidupan Anda punya roh? Buah roh, yaitu kasih. Semuanya adalah kasih, kasih, kasih. Tapi kalau engkau menghakimi, engkau tidak akan menyelamatkan mereka, saudara.
Memang ini mungkin sebagai seorang yang sudah diproses Tuhan, mungkin sebagai ini mungkin bisa salah. Tapi saya punya hati nurani, saudara. Punya hati yang hikmat dan punya hati yang penuh pengertian. Bahwa tujuan hidup saya bukan itu. Saya ingin mengarahkan orang-orang jemaat kita ini untuk masuk dalam kehidupan kekal. Bukan hidup dalam kematian, saudara. Jadi apa yang kau gembalakan di jemaat ini, kita harus mengarahkan kehidupan masuk dalam kerajaan surga. Di dalam kasih, dalam kemurahannya. Jangan engkau menyesatkan dengan, kamu harus diberkati, kalau harus diberkati, enggak, saudara. Banyak kesalahan yang saya alami sebagai hamba Tuhan. Mengajarkan, berkat semuanya. Tetapi apa yang saya rasakan? Saya melihat kehidupan mereka enggak bertumbuh, saudara. Tetapi pada waktu saya mengerti firman Tuhan, saya inginkan, inilah kehendak Tuhan yang saya harus lakukan. Agar supaya jemaat-jemaat saya, anak-anak saya semua mengerti bahwa hidup ini gak bisa kita paksakan, saudara. Kita hidup dalam kehendak Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan yang terbaik. Dan saya tahu pasti akan digenapi yang terbaik dalam ini. Karena rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Kita tahu itu semuanya. Tapi jangan memaksakan harus terjadi. Tunggu waktu Tuhan yang terbaik. Kehendak Tuhan yang terjadi, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kita nggak ada beban, saudara, hidup saya nggak ada beban. Saya bisa tidur nyenyak. Dengan bangun pagi-pagi saya merenungkan firman. Tuhan menuntun saya step by step. Sehingga pada saat ini saya bisa berbicara. Itu bukan karena saya bisa. Catatan saya hilang semua pagi tadi, saudara. Jadi apa yang saya bacakan ini bukan dari apa yang saya catat. Apa yang saya katakan ini semuanya yang sudah pernah saya alamin dan saya pernah rasakan kemurahan Tuhan itu saya beritakan pada Anda. Supaya Anda mengerti begitu besar kasih Allah dalam hidup Anda. Amin. Maka janganlah engkau takut. Kuatkan dirimu, teguhkan. Tetap teguh dalam Tuhan. Maka semuanya tidak sia-sia. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Tujuan hidup kita di dunia ini diproses untuk masuk dalam kerajaan surga. Jadi bukan untuk ya kalau kita kaya raya puji Tuhan supaya bisa menopang pekerjaan Tuhan. Iya, pekerjaan kita tidak tergoncangkan puji Tuhan, ya kan? Tetapi semua ada maksud Tuhan. Kalau dulu diproses untuk kenal Tuhan, sekarang diuji apakah tetap teguh pada Tuhan, tetap teguh pada panggilannya. Pertama diproses, hancur semua pekerjaan suami saya dan saya mengenal Tuhan, dia juga jadi mengenal Tuhan. Sekarang sudah melayani Tuhan, udah kemana-mana, tapi juga udah bangun bukit doa, tapi kok bisa kena COVID? Ya, terus bisa mengalami kegoncangan. Hanya supaya kita bisa menjadi lebih kuat lagi. Amin. Jadi jangan takut untuk badai itu. Tuhan
Tuhan izinkan muridnya untuk mengalami badai dalam perintah Tuhan. Ya, Tuhan perintah pergi seberang, dia pergi doa. Tuhan pergi doa, muridnya pergi. Dia menyeberang, melakukan apa yang disuruh Tuhan. Ternyata disuruh Tuhan untuk ketemu badai. Jadi kita yang ada dalam Tuhan jangan khawatir. Karena Tuhan nanti akan jalan di atas badai itu. Nanti kita ketemu Tuhan di dalam badai itu. Baru bawalah Tuhan naik ke perahu kita. Di sana kita menyembah Tuhan. Badai tanpa ditengking-tengking berhenti sendiri. Karena sudah naik dalam perahu hidup kita. Amin. Jangan lihat badai, tapi lihat Tuhan. Petrus lihat badai, dia tenggelam. Waktu dia lihat Tuhan, dia diangkat Tuhan lagi. Amin. Iya, mari kita terus cari Tuhan. Haleluya. Sekali lagi sambil kita menyanyikan pujian, satu pujian saya mungkin Anda tidak hafal kali ya. Tahu nggak? Sebab dia gembala yang baik. Sebab dia gembala yang... kalau nggak tahu kita ganti yang Anda tahu ya. Ya, karena lagunya banyak. Dia seperti air yang mengalir. Ya, tahu kan itu? Iya, seperti air. Karena saya sudah usia yang udah punya cucu yang lulus universitas lagi. Jadi lagunya lagu kuno ya. Kita nyanyikan di akhir ibadah ini lagu saya. Sebab dia gembala yang baik. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Tuhan, Engkau terlalu baik bagi kami. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan, terima kasih untuk hamba firman-Mu Tuhan yang sudah menyatakan Tuhan pengalaman hidup dan Tuhan Yesus pertolongan Tuhan dalam kehidupan. Dan Tuhan, biarlah ini menjadi bekal bagi kami Tuhan, supaya kami tetap melekat padamu Tuhan, bukan kepada dunia dan keinginan nafsu manusia kami, bukan keinginan mata keangkuhan hidup, tetapi Tuhan, biar kami melekat kepadamu dan kami bisa berdampak, kami bisa menjadi berkat Tuhan. Bapa, berkati Tuhan gereja ini, berkati seluruh jemaat, berkati gembala sidangnya Tuhan, Ibu Rahel Tuhan, berkati pengurus-pengurus dan seluruh pelayan Tuhan di sini. Tuhan, kami percaya Tuhan matamu tertuju di tempat ini dan melihat Tuhan anak-anakmu dengan segala keberadaan hidup, dengan segala beban yang mereka bawa, dengan segala Tuhan Yesus kehidupan yang mereka jalani. Tuhan, banyak hal yang kami tidak mengerti, banyak hal yang mereka pun tidak mengerti. Hamba-Mu tidak mengerti Tuhan, tetapi Engkau sangat mengerti. Karena itu sudah Kau selesaikan di kayu salib bagi kami. Kami hanya perlu Tuhan mempercayai Engkau, menjalani hidup ini hanya dengan percaya kepadamu Tuhan. Maka Tuhan berkati Tuhan, berkati semuanya Tuhan. Tidak ada satupun yang Engkau lewatkan Tuhan. Mari Anda yang punya masalah dan punya beban doa, Anda angkat tanganmu pada Tuhan. Ucapkan doamu.
Kinaralama karalabasiki aralabaralabasiki aralabaralabaralabas. Kiaralabaralabaralabasa karalabaralabasiki aralabaralabaralabas. Kiaralabaralab, tidak ada yang rahasia di matamu. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada yang Tuhan tidak tahu Tuhan. Bahkan air mata kami ditaruh di kirbat-Mu Tuhan. Bukankah semuanya sudah Kau daftarkan Tuhan? Saat kami berseru kepadamu, Engkau menjawab kami dari surga. Engkau menjawab kami Tuhan. Oh ralalabasandara ya ralabasandara ya ralabasandara ralabas. Kiaralabaralabasakar. Tuhan dengar doa anak-anak-Mu dan jawablah dari surga Tuhan. Jawab Tuhan, tidak ada yang tidak Engkau lihat, tidak ada yang tidak Engkau tahu. Maka turunkan Tuhan tangan-Mu yang dahsyat itu dan taruhkan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Oleh bilur Yesus mereka sembuh. Bahkan seluruh permasalahan mereka sudah Kau tanggung di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau berkata tetelestai sudah selesai Tuhan. Kami hanya percaya Tuhan. Kami hidup karena percaya Tuhan. Maka berkat-Mu turun Tuhan. Gereja ini diberkati. Jemaat ini diberkati. Seluruh pelayan Tuhan diberkati. Bahkan mereka menjadi berdampak di dalam lingkungan mereka. Mari angkat tanganmu dan terima berkat. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah sampai Maranatha. Tuhan Yesus, Engkau datang kali yang kedua. Adalah cinta kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Persekutuan yang manis, yang indah, yang erat. Bahkan yang intim dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, menghibur kami, menguatkan kami. Membawa kami dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar. Dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Orang-orang yang berbuah-buah lebat. Yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan perlindungan darah Yesus menyertai anak-anak-Mu keluar masuk, bahkan seluruh keluarga besar mereka ikut terlindungi. Sehingga COVID dan seluruh persoalan kesusahan hidup tidak menimpa mereka, melebihi kekuatan mereka. Tuhan jaga dan pelihara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.